Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Langsung saja pada kesempatan kali ini Bapak akan mengulas materi tentang senang menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam KD 3.7 menganalisis senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Namun sebelum kita menjelaskan tentang KD 3.7, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kemudian hukum nun mati dan tanwin. Secara umum, hukum nun mati dan tanwin ada 4 macam, yaitu 1 dibaca idhar, 2 dibaca idgham, 3 dibaca iqlab, dan 4 dibaca ikhfa. Nah, kita bahas yang pertama yaitu dibaca idhar. Kira-kira huruf idhar semuanya ada berapa? 6. Idhar artinya apa? Jelas. Ya, yang pertama adalah A. Yang kedua adalah H. Yang ketiga A. Yang keempat H. Yang kelima Gho. Yang keenam Kho. Nah, yang kedua huruf hukum nun mati dan tanwin yaitu dibaca idgham. Idgham dibagi menjadi berapa? 2. Ada idgham bi gunah dan ada idgham bila gunah. Idgham bi gunah hurufnya ada berapa? 4. Apa sih idgham bi gunah itu? Idgham bi gunah artinya memasukkan disertai dengan dengung. Hurufnya ada berapa? 4. Apa-apa? Wa, mim, nun, ya. Selanjutnya idgham bila gunah. Artinya apa?
memasukkan tanpa disertai dengan dengung. Hurufnya ada berapa? Ada dua, yaitu lam dan ro. Kemudian hukum nun mati dan tanwin selanjutnya yaitu dibaca iklab. Yang ketiga dibaca iklab. Artinya yaitu melebur atau mengganti. Hurufnya ada berapa? 1, yaitu ba. Yang terakhir dibaca ikhfa. Apa sih ikhfa itu? Samar. Hurufnya ada berapa? 15, yaitu ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Kira-kira sudah jelas anak-anak? Kalau sudah jelas, kita lanjut. Para ulama menyatakan bahwa hukum bagi mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib kepada laki-laki dan perempuan yang mukallaf atau dewasa. Syekh Al-Jazari menyebutkan dalam syairnya dalam kitab Al-Jazariyah yaitu wal akhdhu bit tajwidi hitmu lazimu ma lam yusahhihil qur'ana athimu. Dan mempelajari ilmu tajwid adalah sesuatu yang wajib. Siapa yang tak berusaha memperbaiki bacaannya, maka ia bisa berdosa. Barang siapa dalam membaca Al-Quran tanpa disertai dengan ilmu tajwid, maka dia akan berdosa. Maka dari itu kita berusaha. Jelas? Lanjut. Li'annahu bihil ilahu anzila wa hakadha minhu ilaina wasola. Karena demikianlah beserta cara membacanya Allah menurunkan Al-Quran dan seperti itu pula bacaan Al-Quran dan tajwidnya sampai kepada kita. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ternyata juga beserta cara membacanya. Oleh karena itu kita dalam membaca Al-Quran harus disertai dengan ilmu tajwid. Selanjutnya kita kembali ke pengertian menuntut ilmu. Secara bahasa, kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Sedangkan ilmu secara istilah adalah ma'rifat. Apa sih ma'rifat? Pengetahuan. Sebagai lawan dari al-jahl, ketidaktahuan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu, sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius. Karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Itulah dalam mencari ilmu. Kemudian ada klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ada ilmu fardu ain. Apa sih fardu ain? Fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dalam hadis mencari ilmu itu yaitu adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tahu enggak hadisnya? Yaitu mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah
fardu kifayah. Jenis ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan dan penelitian, seperti kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, matematika, pertanian, ekonomi dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan ilmu fardu kifayah. Kemudian ada keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Yang kedua, mengangkat derajat seorang manusia. Yang ketiga, warisan para nabi. Yang keempat, ilmu adalah imamnya amal. Nah, salah satu dari keutamaan dan kemuliaan ilmu adalah menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya, yaitu orang yang punya ilmu itu insya Allah akan mudah untuk kedepannya. Kemudian dalil perintah menuntut ilmu. Banyaknya dalil yang berasal baik dari Al-Quran maupun hadis tentang menuntut ilmu. Konteks dalilnya pun beraneka ragam. Salah satunya adalah tentang anjuran menuntut ilmu, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Oleh karena itu kita harus belajar dari mulai sejak dini hingga sampai tua. Itu tidak pernah berhenti dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian setelah dalil perintah menuntut ilmu, selanjutnya adalah ada etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama, meluruskan niat. Niat yang harus dimiliki para penuntut ilmu adalah satu, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan kebodohan orang lain. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan terarah. Dan yang keempat, menjadikan bekal untuk kehidupan di akhirat agar dapat selamat dan mendapatkan husnul khotimah. Jadi pada dasarnya ketika kita dalam belajar, kemudian kita berangkat ke sekolah, ketika kalian mau berangkat, dalam hati itu meniat, dalam hati menghilangkan kebodohan dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan kebodohan. Kemudian kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hati itu melangkah sedikit demi sedikit, insya Allah dalam selangkah demi langkah itu kita akan mendapatkan pahala yang pada akhirnya nanti menjadikan bekal untuk kehidupan di akhirat agar dapat selamat dan mendapatkan husnul khotimah. Yang kedua, bersikap hormat terhadap guru. Setiap menuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat terhadap guru.
Guru merupakan seseorang yang memberikan